Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimat, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah taala mudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat demikian juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para ibu sekalian jamaah majelis ta'lim Musalla Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fikih ibadah, yang pada kesempatan kajian kita terakhir tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat 2 pekan yang lalu. InsyaAllah pada kesempatan kajian kita sore hari ini kita akan bahas tentang zakatul fitr wa shadaqatut tatawwu. Zakat fitr atau yang dikenal di masyarakat kita zakat fitrah, dan juga sedekah sunnah. Para ibu sekalian jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang arti dari zakat fitr, zakat fitrah yang kita kenal seperti itu. Ta'rifuha hiya sadaqah al-masyru'ah fi khitami syahri Ramadan. Yang dinamakan dengan zakat fitr ini adalah sedekah yang disyariatkan, atau bisa diterjemahkan dengan zakat yang disyariatkan fi khitami syahri Ramadan, pada penutupan bulan Ramadan. Zakat fitr atau zakat fitrah adalah zakat yang disyariatkan pada penutupan bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Ini adalah artinya dari zakat fitr. Kemudian beliau menyebutkan sumiyat bi zakatil fitr li'annaha tajibu bil fitri minar Ramadan. Dinamakan dengan zakatul fitr, dinamakan dengan zakat fitrah karena wajibnya atau terkena kewajibannya ini adalah dengan berbuka dari bulan Ramadan. Diwajibkannya karena apa? Memang sudah nggak puasa lagi, sudah kembali makan. Ini pembahasan kita yang pertama terkait dengan arti dan juga kenapa dinamakan dengan zakatul fitr. Pembahasan kita yang setelahnya terkait dengan hukumnya. Hukum dari zakatul fitr. Tajibu ala kulli muslimin yamliku yawmal 'aid wa lailatahu sa'an fadilan an qutihi wa quti man yajibu alaihi al-infaq alaihi.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum dari zakat fitr ini adalah wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Yang seperti apa kriteria muslim yang terkena kewajiban zakat fitr ini atau zakat fitrah ini? Apakah yang kaya banget? Tidak. Adalah kepada setiap muslim yang di malam hari raya dan di hari rayanya itu memiliki satu sa' kelebihan, dari kebutuhan dia dan keluarganya. Yang seperti ini sudah kena kewajiban zakat fitrah. Jadi di malam hari rayanya bahan makanan sudah cukup, hari rayanya untuk besok sudah cukup juga, dan dia masih memiliki kelebihan. Berapa kelebihannya? Harus banyak? Tidak. Satu sok saja kelebihan yang dia miliki di malam hari raya dan juga di hari rayanya sudah kena kewajiban zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah ini memang kewajibannya hampir dibebankan kepada semua orang. Tidak sebagaimana zakat mal gitu ya. Zakat mal itu kan nunggu sampai sekian kita memiliki punya harta, nanti baru dihitung setahun ke depan baru apa? Baru kena zakatnya. Zakat fitrah tidak. Zakat fitrah tidak seperti itu. Zakat fitrah itu dikenakan kepada siapa tadi? Muslim. Kalau dia sudah punya bahan makanan untuk malam idnya, untuk idnya, hari rayanya, lebih satu sok saja sudah kena kewajibannya. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan di sini wa yalzamuhu ay yukhrija awalan an nafsihi fa in wajada fadilan fa an zawjatihi wa in wajada fadilan fa auladihi wa hakadha. Kata beliau, seorang tertuntut pertama kali untuk mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya. Tentunya ini berbicara tentang kepala keluarga ya. Seorang tertuntut pertama kali untuk mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya, dari seorang kepala keluarga tersebut. Fa in wajada fadilan fa an zawjatihi. Kalau dia mendapati lebih, maka dia tertuntut juga untuk mengeluarkan bagi istrinya. Tertuntut untuk mengeluarkan untuk apa? Istrinya. Kalau seandainya masih ada kelebihan, maka mengeluarkan untuk siapa? Anak-anaknya. Dan demikianlah. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan juga wa yustahabbu ikhrajuha 'anil hamli fil batn. Dan disunnahkan untuk dikeluarkan zakat fitrah ini dari janin yang masih ada di dalam rahim ibunya. Tentunya janin ketika sudah ditiupkan roh kepadanya, sudah di atas 4 bulan, disunnahkan untuk dikeluarkan dari janin yang yang masih ada di dalam rahim ibunya. Dan hukumnya ini adalah sunnah, tidak sebagaimana orang-orang yang sudah, atau anak-anak yang sudah terlahir gitu. Kita bahas setelahnya tentang dalil disyariatkannya zakat fitrah.
dalil disyariatkannya zakat fitrah. Di sana terdapat sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Abdullah bin Umar beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah. Apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu? Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Satu sa' berupa kurma atau satu sa' berupa gandum. Tentunya ini menyesuaikan kepada satu negeri. Di kita nggak ada gandum, di kita nggak ada kurma, kemudian nggak ada zakat fitrah, gitu. Tidak. Tetapi apa melihat kepada apa fungsi dari kurma dan gandum tersebut. Maka lihatlah kepada apa yang berfungsi seperti itu di negeri kita. Beras, mungkin jagung di sebagian daerah. Dikeluarkannya satu sa', nanti akan ada pembahasan terkait tentang satu sa' ini seberapa. Alal hurri wal abdi wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Lihatlah siapa yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini. Kewajibannya yang tadi satu sa' kurma atau satu sa' gandum atas setiap orang yang merdeka, bukan budak. Ternyata budak juga kena kewajibannya. Wal abdi, demikian juga seorang budak tertuntut untuk mengeluarkan. Kalau seandainya budak kan nggak punya gitu, maka yang mengeluarkan adalah yang bertanggung jawab atasnya. Wal dzakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Kemudian was-saghir wal kabir, anak kecil kena kewajibannya juga. Orang tua dewasa juga kena kewajibannya. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Artinya semuanya kena kewajiban zakat fitrah ini. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Abdullah bin Umar beliau mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditunaikan zakat fitrah ini sebelum manusia keluar menuju salat Idul Fitri. Sebelum manusia keluar menuju salat Idul Fitri. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah dalil yang menunjukkan disyariatkannya zakat fitrah. Yang menunjukkan disyariatkannya zakat fitrah.
Pembahasan kita setelahnya terkait dengan hikmah. Apa hikmah disyariatkannya ibadah yang mulia ini berupa zakat fitrah? Ada beberapa hikmah, ada 3 hikmah yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaim minal lahwi war-rafath. Hikmah yang pertama dari disyariatkannya zakat fitrah ini untuk mensucikan as-shaim, orang yang berpuasa, dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah jabran lima yahsulu min khalal fis siyam, adalah untuk melengkapi kekurangan atau untuk melengkapi atau menutup kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat berpuasa. Untuk melengkapi kekurangan yang terjadi atau untuk menutup kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat berpuasa. Kemudian hikmah yang ketiga adalah tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini 3 hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Yang pertama tadi untuk mensucikan orang yang berpuasa. Yang kedua untuk menutupi kekurangan ataupun menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Kita lanjutkan pembahasan kita setelahnya terkait berapa ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Al-wajibu fiha sa'un min burrin aw tamrin aw zabib aw min ghairi dhalika bima yat'amuhu al-adamiyun kal aruz wal dharrah. Kata beliau di sini, yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sa' berupa gandum atau kurma atau kismis, zabib, kismis, atau bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia seperti beras, kemudian jagung, dan juga yang lainnya. Mungkin masih ada bahan makanan yang lain yang dijadikan sebagai makanan pokok. Satu sok ini ukurannya berapa? Soknya adalah dengan sok nabawi. Soknya adalah sok nabawi. Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu setangkepan tangan seperti ini. Ini namanya 1 mud seperti ini. Kanan kiri disatukan, ini 1 mud. Jadi yang namanya tangkepan ini dinamakan dengan apa tadi? 1 mud. 1 sa' itu 4 mud. Sa'nya adalah sa' nabawi. Dan beliau menyebutkan di sini, beliau memperkirakan, penulis mengatakan bahwasanya 2,4 kilogram. Kira-kira 2,4 kilogram. Tetapi kalau di masyarakat kita di umumnya adalah berapa? 3 kilo ya. Memang wajibnya segitu gitu. Tetapi kadang-kadang mungkin kita khawatir, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Akhirnya di masyarakat kita masyhurnya ya sudah berapa? 3 kilo. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu tidak mengapa.
Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang setelahnya adalah terkait kapan seorang itu mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Kapan seorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah? Beliau menjelaskan di sini, tajibu bi ghurubi syams min lailatil ain. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada seorang mulai ketika terbenamnya matahari pada malam Id. Mulai terbenamnya matahari pada malam Id. Malam Idul Fitri maksudnya di sini. Wajibnya adalah mulai saat itu. Kemudian beliau menjelaskan kapan waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kata beliau, wa afdalu waqti li ikhrajiha ba'da salatil fajri wa qabla salatil aid. Waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah setelah salat subuh di hari raya Idul Fitrinya, setelah salat subuh dan sebelum salat Id. Setelah salat subuh dan sebelum salat Id. Beliau mengatakan lagi, wa yajuzu taqdimuha qabla al-Id bi yaumin aw yaumaini, dan boleh didahulukan sebelum hari raya sehari atau 2 hari. Ini hukumnya boleh. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil Aid illa lid-darurah, dan tidak boleh untuk mengakhirkan zakat fitrah ini setelah apa? Salat Aid, kecuali kalau memang darurat, seorang itu terpaksa melakukan itu. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait dengan waktu pembayaran zakat fitrah ini adalah ada 2 macam, ada waktu afdal, ada waktu boleh. Waktu afdal itu kapan? Waktu afdalnya kapan? Setelah salat subuh di hari raya Idul Fitrinya, sebelum salat Id. Itu waktu yang paling afdal. Kemudian yang kedua ada waktu yang dibolehkan, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya, sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan zakatul fitrah atau zakatul fitr atau zakat fitrah. Kita lanjutkan pembahasan kita setelahnya tentang sedekah sunnah, tentang sedekah sunnah.
Yang dimaksudkan dengan sedekah sunnah di sini adalah sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu yaitu infak yang bukan wajib. Yaitu infak atau sedekah yang bukan wajib. Dalam berbagai macam bidang ataupun bentuk kebaikan, apapun bentuknya. Hukum dari sedekah sunnah ini hukumnya adalah mustahabah. Hukumnya adalah mustahab dan dianjurkan sekali di dalam agama kita. Beliau mengatakan waqad kathuratin nusus asy-syar'iyyah allati turaghib fil infaq wa tahathu 'alaihi wa tubayyin fadlahu wa jazaa'al mutasaddiqin. Kata beliau, telah banyak sekali dalil syar'i yang memberikan anjuran atau dorongan untuk berinfak, menjelaskan keutamaannya dan juga menjelaskan tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan baginya dengan kelipatan yang sangat banyak. Akan dilipat gandakan oleh Allah dilipatkan dengan balasan yang sangat banyak sekali. Allah Ta'ala menyebutkan di sini sedekah itu digambarkan sebagai qard, sebagai pinjaman. Padahal Allah ya tidak butuh kepada pinjaman kita yang butuh. Tetapi Allah Ta'ala berbicara kepada hambanya sebagaimana hamba berbicara kepada yang lainnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau bersedekah itu lebih baik bagi kalian jika kalian memang mengetahui, jika kalian mengetahuinya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, pada naungannya, di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa dzakara minhum, dan disebutkan di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh. Seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya tersebut sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini sebagai gambaran betapa orang ini enggak mau ketahuan apa yang dia berikan di jalan kebaikan, enggak mau diketahui oleh orang. Sampai-sampai tangan kanan kan bareng kemana-mana sama tangan kiri. Tangan kirinya ini enggak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ini kiasan tentang keikhlasan yang begitu besar yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin la yaqbalu Allah illa tayyib." Barang siapa yang bersedekah meskipun hanya sebutir kurma. Siapa saja yang bersedekah meskipun sebutir kurma, min kasbin tayyibin, dari pekerjaan yang halal, dari pekerjaan yang halal. Karena kadang-kadang orang bersedekah
dan mau bersedekah dengan jumlah besar ketika dia tahu pekerjaannya itu apa? Remeng-remeng. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang yang bekerja di lembaga ribawi. Bekerja di lembaga ribawi seperti itu. Kerjaannya ngutang-ngutangin kayak baik banget sama orang gitu ya, cuma minta tambahan di di pengembaliannya. Tapi kami punya punya tim yang kami itu setiap bulan memang mengeluarkan, Pak, hasilnya itu sudah haram, mau disedekahi seperti apa juga tetap haram. Wong sudah riba, ngutangin orang minta lebih sudah riba. Hasilnya dari situ kok masih berusaha membersihkan. Subhanallah. Maka ini sebagian orang punya pendapat seperti ini. Di dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bersedekah meskipun dengan sebutir kurma dari pekerjaan yang halal, min kasbin thayyibin, dari pekerjaan yang halal, jual beli halal, bekerja halal, tapi jangan jual beli uang. Wala yaqbalullah illa thayyiba, dan Allah tidak akan nerima kecuali yang baik saja. Allah enggak akan nerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna Allah yataqabbalu bi yaminihi, Allah Ta'ala akan menerimanya dengan tangan kanannya, akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah akan tumbuhkan bagi orang yang berinfak, yang bersedekah tersebut. Allah terima, Allah kembangkan, Allah tumbuhkan bagi orang tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, seperti seorang di antara kalian yang memelihara anak kuda. Faluwahu itu anak kuda. Dipelihara, dijaga seperti itu sampai besar. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi, hatta takuna mithla al-jabal, sampai nanti harta yang tadinya cuma sebutir kurma itu besarnya itu seperti gunung. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, sebagaimana dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah akan menghanguskan riba, wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Allah hanguskan segala macam bentuk riba dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Dan bisa dilihat orang-orang yang besar usahanya dengan riba, mereka akan hangus semuanya. Kalau nggak hangus di dunia, di mana hangusnya? Di akhirat. Kalau hangus di dunia mungkin ada kesadaran ya, tapi kalau hangusnya di akhirat ini yang lebih ngeri ya. Di dunia dibiarkan dia senang-senang dengan harta ribanya tersebut, sehingga akhirnya nanti ditangguhkan adabnya, dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah menganggap remeh yang namanya sedekah. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya sedekah. Maka kebayang betapa bermanfaatnya sedekah kita yang kecil kalau seandainya kita mau bersatu dengan yang lain. Kalau kita mau joinan dengan yang lain gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hitung-hitungan ini. Ini di grup info kajian Purwokerto ada 237 anggota yang pertama ini ya, apa? Kok namanya 7? Grup ke-7 ini. Grup ke-7. Masya Allah. Semua grup ini kajian info kajian berapa? Total. Masya Allah. Setiap grup ada 200 semua. Baru. Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya yang satu grup ini sehari masing-masing orang menyisihkan 200 rupiah,
dikalikan 200. Berapa ketemunya? 200 kali 200 berapa? Enggak, 200 rupiah per hari. Ini baru satu grup ini ya. 200 rupiah kali 200, 40.000 per hari. Subhanallah, kita bisa berbuat dengan 40.000. Apa iya ada orang sekarang zaman now gitu zaman now infak 200 rupiah gitu? Anak kecil aja coba dikasih, ini anak atau cucu ibu? Cucu. Kalau cucu ini dikasih 500, jajan sepuasnya 500, mau nggak? Nggak bakal mau. Subhanallah, anak kecil nggak doyan. Tetapi kalau seandainya sekarang udah duit 200 dianggap nggak ada lagi gitu ya, sekarang adanya duit 500 kali 200 satu grup. Masya Allah, kalau kita bersatu luar biasa kekuatannya. Ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan, tetapi dipikirkan oleh orang lain non-Islam berpikir seperti itu. Yang mereka apa? Mungkin menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai sarana untuk mengemis dari kaum muslimin. Seperti itu ya. Maka kita harus berusaha lah. Dan ini bukan masalah, umpamanya sekarang dari adminnya mewajibkan setiap anggota harus megang masing-masing setiap hari berinfak 200. Ya semoga bisa 1.000 setiap harinya. Kalau 1.000 Masya Allah luar biasa sekali. 200.000 per hari sekali satu bulan, Masya Allah. Cuma kadang-kadang ini yang gerakkan ini nggak ada keberanian. Belum ada keberanian. Sebenarnya ini merupakan aset yang sangat besar sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nantinya setiap anggota di grup tersebut terpanggil dengan hadis dari Nabi SAW, satu butir kurma saja bisa jadi seperti gunung kebayang. Satu butir kurma harganya berapa? Satu butir kurma ada 500 apa enggak satu butir kurma itu? Kurang lebih 500 mungkin ya. Masya Allah, kita amalkan hadis Nabi SAW, 500 jadi gunung selamat gitu. Masya Allah, pahalanya sudah jelas kata Nabi SAW. Allah akan numbuh kembangkan harta tersebut sampai seperti apa? Sebesar gunung. Itu satu butir kurma. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia ikhlas dan infaknya besar, wakafnya besar? Masya Allah, dia membeli surga dengan hartanya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama berpikir apa? Untuk berjamaah. Kita bisa banyak berbuat, kita bisa banyak menolong saudara-saudara kita. Kalau seandainya mungkin di area kita Barling Mas Cakup sudah nggak ada orang yang butuh, apa sudah berhenti sedekah kita, infak kita? Kan tidak. Mari kita berusaha untuk nyebrang lautan. Mungkin saudara-saudara kita yang begitu rentan dengan apa? Kristenisasi dan lain sebagainya seperti itu, kita selamatkan mereka. Tentunya kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Kesulitan yang kita dapatkan dalam usaha tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ada beberapa adab ketika bersedekah. Tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaan yang begitu besar dari orang-orang yang mau menghidupkan sedekah. Beberapa adab ketika bersedekah. Yang pertama adalah taqdimul qarib alladzi la tajib nafaqatuhu. Mendahulukan orang yang dekat dengan kita dan orang tersebut bukan orang yang wajib kita nafkahi. Kalau umpamanya kepala keluarga itu kan anak istrinya itu wajib dinafkahi. Saudara perempuan yang tidak bisa mencari nafkah itu wajib dinafkahi, kan seperti itu. Maka sekarang yang kita dahulukan orang dekat adalah orang yang tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepadanya, tetapi masih keluarga gitu. Umpamanya saudara sepupu, umpamanya siapa lagi, pokoknya keluarga dekat tetapi yang tidak wajib kita nafkahi. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika bersedekah adalah al-iktsar minas sadaqah fi awqatil hajah wal azminah al-fadilah ka Ramadan wa 'ashri Dzulhijjah.
Memperbanyak sedekah di waktu-waktu memang sedang diperlukan. Umpamanya ketika ada panggilan dari saudara-saudara kita seperti di Ghultah, seperti di Syam, negeri Syam gitu ya, atau di Palestina, mereka sedang butuh sekali untuk apa? Untuk selimut. Selimut di musim dingin, mereka sangat butuh sekali itu. Maka di waktu-waktu semacam ini kita perbanyak bersedekah. Demikian juga di waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan. Seperti bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam harinya. Demikian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian adab yang ketiga adalah al-israru biha li'annahu ab'ad 'anir riya', yaitu apa? Israr, menyembunyikan apa? Sedekah tersebut, karena dengan seperti itu seorang akan lebih jauh dari riya, akan selamat dari riya. Kemudian yang keempat adalah as-sadaqah halas sihah, bersedekah di saat sedang sehat. Karena orang sehat itu lebih susah untuk bersedekah daripada orang yang sakit. Kalau orang yang sakit kan sudah tahu bahwasanya ajalnya semakin dekat, nanti bakal buat kerayahan gitu. Kemudian akhirnya kadang-kadang kita dapati orang wakaf itu kalau sudah apa? Sudah sakaratul maut gitu. Wakaf ini. Karena apa? Lah bakal nggak bisa menguasai duitnya lagi, hartanya lagi. Kemudian berwakaf, kemudian berpesan gitu. Dan bersedekah di saat sehat itu lebih utama, lebih afdal daripada sedekah di saat sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materi insyaallah kita cukupkan. Ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya yang pertama terkait dengan bagaimana cara mengajak saudara kita untuk bersedekah. Sebab kalau kita ajak sedikit bersedekah, alasannya dia bukan orang yang mampu. Masya Allah, kalau seandainya sekarang saudara kita itu tidak mampu, sampai tingkatan seperti apa sih tidak mampunya gitu. Sekarang kalau kita katakan sedekah itu sehari 200 rupiah, ada yang merasa keberatan apa tidak? 200 rupiah ada yang merasa keberatan? Insya Allah nggak ada lah. Wong kadang-kadang orang itu ketika keluar dari toko duit 200 jatuh, itu malu ngambil gitu kan? Ya betul tidak? Ya betul tidak? Malu 200 diambil. Insya Allah nanti dulu ya. Jadi kalau seandainya kita ajak bersedekah dengan yang kita mampu lah. Kalau seandainya sih tidak mampu dengan yang 200 rupiah bis di depan rumah cengar-cengir gitu terus. Senyum, tabassum fi wajhi akhi kasadaqah gitu. Karena ada cerita yang nggak tahu cerita benar apa tidak yang mengatakan bahwasanya didatangi orang kemudian, Pak nyuwun sedekah, senyum, Pak nyuwun sedekah, senyum. Lah apa jenengan nggak tahu saya ini sudah sedekah dari tadi zaman jenengan ini. Jadi jangan sampai kita berandai-andai, nantilah kalau sudah kaya bakal sedekah, nanti kalau sudah kaya bakal berinfak, nanti kalau sudah kaya bisa apa? Wakaf dan lain sebagainya. Subhanallah. Kapan kita kayaknya nggak tahu. Dan yang perlu kita tahu bahwasanya setiap ibadah itu perlu latihan. Nggak bisa seorang kemudian jadi kaya raya kemudian rajin infak sedekahnya. Itu kalau duitnya nemu, gampang. Tetapi kalau duitnya dia jerih payah, dia usaha dia akan berat banget untuk melepaskannya. Orang itu perlu latihan. Sekarang dalam kondisi umpamanya sulit, dia bisa berinfak dengan 200 rupiah per hari, atau 500 rupiah per hari, atau mungkin 1000 rupiah per hari. Subhanallah, itu kekuatan yang luar biasa. Dan itu akan menjadi modal utama ketika Allah bukakan rezeki kepada seorang hamba, nanti bisa berinfak dengan banyak. Coba saja sekarang, mungkin ada kenalan yang bisa infaknya sebulan sampai jutaan rupiah, bahkan sampai mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan juta sebulan. Tanyakan kepada orang-orang seperti itu, apakah
Nunggu kaya baru berinfak? Saya yakin tidak. Ibadah-ibadah itu perlu latihan, demikian juga berinfak ini. Sedikit nanti kedepannya bisa istiqamah insyaallah. Ada pertanyaan yang lain, hukum memakai vitamin seperti minyak jarak atau vitamin E untuk melebatkan alis dan bulu mata. Wallahu a'lam, selama tidak merubah ciptaan Allah, ini menjaga, maka yang semacam ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, di luar tema, boleh tidak kita meminjamkan uang tanpa ada tambahan? Tetapi buat yang mau minjam uang kita minta jaminan. Jaminan itu hanya untuk pegangan saja. Boleh. Ini yang dinamakan dengan apa? Gadai. Ini yang dinamakan dengan gadai. Sekali lagi, yang namanya gadai itu benar-benar hanya jadi sebagai boroh. Sebagai apa? Boroh itu apa? Jaminan kan ya? Sebagai pengamanan, umpamanya jenengan ngasih pinjaman uang sampai besar 10 juta umpamanya, jaminannya apa? Satu motor lahiran tahun 80 ya nggak laku segitu. Motor ya 2015 gitu kan masih laku ya 10 juta. Kalau jadikan jaminan, tolong jenengan jadikan jaminan itu benar-benar sebagai jaminan. Jenengan nggak memanfaatkan motor tersebut. Jenengan nggak boleh pakai motor tersebut, walaupun hanya sekedar sedikitlah ke warung, nggak boleh. Meskipun orangnya yang minjam itu ikhlas banget, nggak boleh. Jenengan nggak boleh ngambil manfaat dari pinjaman tersebut. Bolehkah zakat fitrah dengan uang? Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak membolehkan. Insya Allah juga mudah. Dengan beras juga di mana-mana ada beras, di rumah ada beras, di warung ada beras, mudah. Boleh apakah harus diulang ketika anak zakat fitrah di sekolah? Wallahu a'lam tidak perlu diulang. Takaran fidyah per hari bagi ibu yang melahirkan, seingat saya adalah setengah sok. Setengah sok berarti setengah daripada zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Pada kesempatan yang akan datang, Masya Allah bertepatan ya mendekati bulan Ramadan, kita akan bahas tentang puasa Ramadan. Subhanallah, qadarullah wa masya'a fa'al. Allah menentukan seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membahas tentang puasa Ramadan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.